Soal deadline pendaftaran pelatih baru, Persebaya berharap kelonggaran. Ayah kandung Kapten Persebaya resmi jadi pelatih Arema FC. Persebaya sedang dalam top performa, kunci kelemahan PSS Sleman sudah di tangan. PSS Sleman sedang on fire, Persebaya Surabaya siaga penuh. Soal deadline pendaftaran pelatih baru, Persebaya berharap kelonggaran. Aji Santoso resmi berpisah dengan Persebaya Surabaya pada 6 Agustus lalu. Jika sesuai regulasi, manajemen Green Force harus mendaftarkan pelatih anyar 30 hari pasca perpisahan itu. Artinya, sudah harus ada pelatih anyar sebelum 6 September mendatang. Jika tidak, Green Force terancam denda 100 juta rupiah. Lalu, apakah pelatih anyar benar-benar datang sebelum deadline tersebut? Manajer Persebaya Yahya Al-Kathiri memastikan bakal berkirim surat ke PT Liga Indonesia Baru, LIB. Kami akan meminta kebijaksanaan kepada LIB agar Persebaya bisa diberi dispensasi soal pendaftaran pelatih baru, kata Yahya saat ditemui di lapangan Tor kemarin sore. Yahya meminta agar deadline 30 hari bisa diperpanjang. Sebab pihaknya tetap kekeh ingin mendaftarkan Uston Nawawi sebagai pelatih kepala baru. Masalahnya, Uston saat ini belum mengantongi lisensi AFC Pro. Pelatih 45 tahun itu belum menjalani 2 modul terakhir kursus AFC Pro. Yahya berdalih jika molornya kursus lisensi Uston bukan karena kesalahan klub. Ini karena kesalahan dari federasi yang mengurus soal lisensi. Coba ditanya kapan modul ke-6 Coach Uston itu dimulai, tegas mantan manajer Persik Kediri tersebut. Yahya memastikan Uston masih jadi opsi pertama sebagai pelatih kepala. Lantas, bagaimana jika Uston tetap tidak bisa ditunjuk sebagai pelatih Green Force? Yahya mengaku tidak khawatir. Karena kami sudah melakukan komunikasi juga dengan calon pelatih baru. Dan alhamdulillah komunikasi berjalan dengan cukup lancar, bebernya. Beberapa nama sempat dikaitkan dengan Green Force. Mulai dari mantan pelatih Bayangkara FC Paul Munster hingga ex-pelatih Persik Kediri Divaldo Alves. Tapi, sampai saat ini pihak manajemen masih menutup rapat soal identitas calon pengganti Aji Santoso. Yang jelas, sampai saat ini Uston masih dipercaya sebagai caretaker. Mantan pelatih PSS Rembang itu terus membawa energi positif. Dalam latihan di lapangan Tor kemarin sore, dia meminta pemain melingkar di tengah lapangan. Pelatih, pemain, dan para staf ngobrol dengan intens. Kami jaga kekompakan dan kebersamaan antar tim. Kalau kami susah, ya susah sama-sama. Kalau kami senang, ya harus senang sama-sama, ucap Uston. Ayah kandung Kapten Persebaya resmi jadi pelatih Arema FC. Klub Liga 1 2023-2024, Arema FC resmi menunjuk Fernando Valente sebagai pelatih baru. Kabar ini diumumkan langsung oleh Arema FC melalui akun Instagram klub pada Rabu, 23 Agustus 2023. Sedikit informasi, Fernando Valente merupakan pelatih yang berasal dari Portugal. Menariknya, pelatih berusia 64 tahun itu merupakan ayah kandung dari Kapten Persebaya Surabaya, Ze Valente. Welcome Head Coach. Selamat datang Fernando Valente, ayo berjuang bersama-sama untuk Arema FC dan Aremania, tulis Arema FC. Dilansir bolasport.com dari laman resmi klub, Arema FC memutuskan merekrut Fernando Valente karena pengalaman yang dimiliki. Di sisi lain, tugas berat kini menanti Fernando Valente. Seperti yang diketahui, Arema FC sekarang sedang terpuruk di Liga 1 2023-2024. Tim berjuluk Singo Edan tersebut hanya mampu meraih 3 poin dari 9 laga. Poin yang diperoleh sekaligus mengantarkan Arema FC berada di dasar klasemen Liga 1 2023-2024. Hari ini kami umumkan secara resmi bahwa Fernando Valente sebagai pelatih kepala Arema FC. Dari beberapa opsi, pilihan kami jatuh pada Fernando Valente. Kami butuh pelatih yang secara rekor tidak hanya bicara soal teknis, tapi juga bisa mengangkat mental pemain, kata Wiebie Dwi selaku manajer tim. Sementara itu, kedatangan Fernando Valente ke Arema FC sendiri bukan sesuatu mengejutkan.
Fernando sebelumnya memang gencar dikabarkan bakal merapat ke Arema FC. Bahkan Fernando sudah terlihat pada laga Arema FC versus Persija Jakarta pada Minggu, 20 Agustus 2023, lalu. Tim berjuluk Singo Edan tersebut hanya mampu meraih 3 poin dari 9 laga. Poin yang diperoleh sekaligus mengantarkan Arema FC berada di dasar klasemen Liga 1 2023-2024. Hari ini kami umumkan secara resmi bahwa Fernando Valente sebagai pelatih kepala Arema FC. Dari beberapa opsi, pilihan kami jatuh pada Fernando Valente. Kami butuh pelatih yang secara rekor tidak hanya bicara soal teknis, tapi juga bisa mengangkat mental pemain, kata Wiebie Dwi selaku manajer tim. Fernando sebelumnya memang gencar dikabarkan bakal merapat ke Arema FC. Bahkan Fernando sudah terlihat pada laga Arema FC versus Persija Jakarta pada Minggu, 20 Agustus 2023, lalu. Persebaya sedang dalam top performa, kunci kelemahan PSS Sleman sudah di tangan. Di bawah arahan Uston Nawawi, Persebaya Surabaya mengalami kebangkitan yang sukses. Dalam 3 laga pertamanya di bawah kepemimpinan Uston Nawawi, Bajul Ijo meraih 3 kemenangan beruntun. Yang lebih mengesankan, 2 kemenangan terbaru tim kebanggaan masyarakat Surabaya dicapai dengan mempertahankan clean sheet. Persebaya memenangkan pertandingan dengan skor 2-1 melawan Bayangkara FC, 1-0 melawan Persita Tangerang, dan 1-0 melawan PSM Makassar. Saat ini Persebaya sedang dalam top performa, bahkan kunci kelemahan PSS Sleman sudah berada di tangan. Lantas hal apa saja yang bisa menjadi kunci kemenangan Persebaya atas PSS? 1. Kecepatan pemain PSS wajib dihentikan. Pemain belakang Persebaya Surabaya, Kadek Raditya, memberikan komentarnya mengenai kecepatan penyerang PSS. Kadek Raditya dan Dusan Stefanovic telah menjadi pasangan pertahanan yang solid dan selalu bermain penuh 90 menit untuk Persebaya di Liga 1 2023 hingga 2024. Kadek Raditya dengan cermat memperhatikan potensi kecepatan dari penyerang PSS Sleman menjelang pertandingan mendatang. Sementara itu, ia juga telah melakukan studi melalui video pertandingan PSS Sleman sepanjang musim Liga 1 2023 hingga 2024 dan menerima masukan berharga dari tim analis video. 2. Kunci kemenangan Persebaya sudah di tangan. Persebaya Surabaya berhasil mengalami kebangkitan setelah dikendalikan oleh Uston Nawawi sebagai pelatih sementara. Tim ini meraih 3 kemenangan beruntun setelah Uston Nawawi mengambil alih tim dari Aji Santoso. Yang lebih istimewa, Persebaya meraih 2 kemenangan terakhirnya dengan catatan clean sheet. Soal kunci kemenangan, Kadek Raditya menuturkan jika kuncinya adalah komunikasi yang terbangun dengan baik. Kadek Raditya juga mengungkapkan pesan penting dari tim pelatih tentang menjaga catatan clean sheet bagi Persebaya. Menurutnya, sangat penting untuk menjalankan aksi pertahanan secara kolektif sebagai sebuah tim.